Upacara pengibaran bendera merah putih Senin 30 Januari 2023 segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara mengambil tempat upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Apa? Upacara pengibaran bendera merah putih Senin 30 Januari 2023. Siap? Siap, lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siap, gerak, luruskan. Lurus, angkat, tegak, maju, jalan. Angkat, tegak, maju, jalan. Henti. Gerak. Langkah ke depan, jalan. Gerak kanan, hadap kiri, gerak. Jalan. Bendera siap. Penghormatan kepada bendera merah putih. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak.
kepada bendera merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Balik kanan. Langkah, tegak, maju. Jalan. Lurus. Jalan di depan. Gerak. One, three. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Marilah kita berdoa. Mengheningkan cipta, mulai. Bacaan Undang-Undang Dasar 1945 dan siswa Indonesia. Bacakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Amuan Undang-Undang yang amat secara bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan dari dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat tertentu dengan semacam kata mengantarkan rakyat Indonesia ke depan gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan ini supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh kepada rakyat Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu negara yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Janji siswa. Satu. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa
Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Nilai budaya kerja Kementerian Agama Republik Indonesia. Integritas. Profesionalitas. Inovasi. Tanggung jawab. Keteladanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, bapak-bapak, ibu guru, anak-anakku sekalian peserta upacara yang berbahagia, marilah kita bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia dan nikmat Allah yang begitu banyak yang sampai saat ini tetap kita rasakan. Dengan nikmat itu juga kita akan dihisab nanti di yaumil qiyamah. Apakah dengan nikmat-nikmat itu kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, atau sebaliknya ibadah itu akan menghilangkan atau melalaikan atau melupakan bahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nikmat jangan menjadikan kita lupa. Baliknya nikmat menjadikan kita ingat, sehingga nikmat itu kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat-nikmat yang lain yang dapat atau yang melekat kepada kita semua. Kemudian juga mari kita lantunkan salawat serta salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena dengan diturunkannya Nabi Muhammad, keberkahan hidup menjadi milik kita, keutamaan hidup menjadi milik umat Nabi Muhammad SAW yang berbeda dengan umat-umat Nabi sebelumnya. Peserta upacara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan selaku pembina upacara. Yang pertama, mengenai kegiatan upacara itu sendiri. Apa yang Bapak ingin katakan? Sudah dari kelas 1, kalau yang kelas 6 sekarang, sudah hampir 6 tahun anak-anak mengikuti proses kegiatan rutinitas kita upacara penaikan bendera setiap hari Senin pagi ataupun upacara-upacara lain yang kita lakukan di madrasah ini. Tentunya itu adalah pembelajaran, itu adalah latihan, itu adalah pengalaman bagi kita semua dalam rangka memberikan atau menanamkan rasa patriotisme dalam diri kita selaku anak bangsa untuk penerus pembangunan, untuk penerus kepemimpinan di masa-masa yang akan datang.
Oleh karena itu, anak-anakku sekalian tadi, beberapa petugas, sudah anak-anak saksikan, sudah anak-anak perhatikan, maka apa yang dapat anak-anak ambil pelajaran tentunya adalah minimal. Oh, kapanlah aku seperti itu? Mungkinkah aku seperti itu? Malu rasanya. Kelas 1 sampai kelas 6 tidak pernah satu kali pun menjadi tugas upacara. Orang semua, lewat semua. Ketika kelas kita menjadi petugas itu tidak terpilih. Orang lain semua. Malu rasanya. Oleh karena itu, berlombalah, lihatlah, perhatikanlah petugas itu, belajarlah dari apa yang anak-anak lihat. Sehingga nanti ketika Pak Guru, Ibu Guru memberikan amanah kepada kamu, kamu siap untuk melaksanakan amanah itu. Jangan sebaliknya, tidak ada, tidak dilihat, tidak diperhatikan, tidak jadi ambil pelajaran, lewat begitu saja. Maka kita tidak akan menambah keterampilan kita. Manusia ini harus belajar dari alam, manusia belajar dari penglihatan, belajar manusia dari pendengaran dan segala macam, maka insya Allah dia akan meningkat, akan bertambah, akan semakin maju. Kenapa? Karena apapun yang ada pada dirinya dijadikan untuk belajar dan belajar. Sehingga ada peningkatan dalam hidup, tidak stagnan. Bahkan mungkin kalau tidak diambil pelajarannya, dia akan menurun pengetahuan dan pengalamannya. Ya, menaikkan bendera, petugas lain salah, tidak apa-apa. Jangan ditertawakan. Namanya juga anak-anak, salah tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang tidak salah. Kalau manusia tidak ada yang salah, bukan lagi manusia namanya, sudah malaikat. Atau kalau manusia salah terus, bukan lagi manusia, sudah iblis. Tapi karena Allah masih menjadikan kita manusia, kadang-kadang salah, kadang-kadang lupa, itu lumrah namanya. Ya, manusiawi. Tidak ada yang salah. Guru pun masih ada yang lupa. Bapak Ibu guru kalian mungkin belum sanggup untuk menjadi tugas itu. Tetapi karena anak-anak masanya untuk belajar, maka berbahagialah, berterima kasihlah, berbanggalah, berupayalah supaya nanti minggu depan mesti saya menjadi tugas upacara. Apa saja. Tidak mesti mimpin lagu itu perempuan, laki-laki bisa. Kenapa tidak bisa? Kenapa harus malu? Yang terjadi pada anak-anak adalah malu. Ya, malu salah, malu tertawakan, buang rasa malu itu, sehingga akan timbul keberanian, sehingga akan dapat pengalaman seperti itu ya. Jadi Bapak tekankan, yang salah jangan ditertawakan oleh yang tidak atau belum bertugas. Kenapa? Karena dia tidak mau salah, dia berupaya. Nah, untuk menghindari kesalahan itu adalah serius, tekun di dalam latihan, tidak main-main. Ya. Baik, jangan sampai salah. Oleh karena itu, anak sekalian tanamkanlah anugerah. Kau udah pernah terus sejarah belum? Belum. Nah, tapi lagi, kelas 1000 kabar. Pak S pernah belum? Nah, ya lagi. Belum. Nah, setahun lagi kelas 6, lagi 20 kecil. Ya. Bapak di PBA dulu 3 tahun. Bapak sekali cuma petugas. Kenapa? Karena banyak sekali, siswanya banyak, hampir 1000. Ya, Bapak berjuang untuk mendapatkan pengalaman untuk petugas. Bapak dapat tugas menaikkan bendera waktu. Jadilah, jangan tidak pernah sama sekali. Ya, oh tidak pernah petugas, tidak pernah salah, tidak pernah petugas. Oleh karena itu mulai hari ini ke depan semuanya. Yang kelas 1 melihat, kelas 2 dan segala macam peserta upacara. Ya, lihat temannya, perhatikan temannya, ambil keterampilannya, contoh keterampilannya yang benar. Oh dia salah, kenapa salah? Nak keting kanan, sumpah nak tangan kanan berjalan. Untung masih sutik-sutik, kamu sumpah keting dua, tangan dua, jalan lompat kok. Apa namanya itu yang untuk kain? Ya, tak apa-apa. Apa tekankan anak-anak sekalian, salah itu gaul, apalagi anak-anak. Lagi itu banyak salah, apalagi yang muda anak-anak ya, tempatnya salah tidak akan belajar. Berikutnya anak-anak sekalian, tadi Bapak perhatikan pada janji siswa. Jangan hanya janji belaka, janji yang diucapkan di retorika lisan belaka.
tapi janji itu dipatikan dalam hidup kita, dilaksanakan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga tadi Bapak garis bawahi adalah menjaga nama baik madrasah. Oh, berat itu, susah itu. Bapak, ibu guru, anak-anak itu sama-sama kita menjaga nama baik madrasah. Anak-anak sekolah di madrasah ini berat, susah. Dibanding dengan anak-anak lain, madrasah itu lebih berat. Gurunya lebih berat tugasnya. Anak-anak belajar lebih berat. Kenapa Bapak katakan berat? Kurikulum kita ini global. Ya. Mata pelajaran kita lebih banyak dari pelajaran anak sekolah umum. Seharusnya membutuhkan input calon siswa yang berkualitas tinggi. Hasil proses seleksi yang tinggi seharusnya. Supaya apa? Supaya proses pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar. Tetapi sebaliknya, yang masuk madrasah kadang-kadang, alhamdulillah kalau di kita ya, tidak melalui proses seleksi. Akibatnya apa? Ketika belajar berprestasi, kita selalu kalah. Kenapa? Kita tidak melaksanakan objektivitas dalam bidang penerimaan siswa baru. Ya, bagaimana mau berprestasi yang bagus, mengalahkan persaingan yang hebat, ketika input kita di bawah standar? Nanti anak-anak kelas 6 jangan merengek masuk MTS kalau tidak lulus. Ya. Kenapa? Karena di MTS itu seyogianya, idealnya, seharusnya melalui proses seleksi yang ketat. Apa itu? Tertulis dan membaca Al-Quran. Tetapi kejadiannya apa? Yang tidak baca Al-Quran, yang tidak mau menulis Latin, lulus. Akibatnya prestasi kita tidak pernah bangkit, selalu menurun. Akibat yang tidak lulus, tidak bernilai bagus, diterima. Ya, tidak akan madrasah tidak akan menaikkan prestasinya apabila budaya tradisi seperti itu dipertahankan. Oleh karena itu biarlah yang tidak lulus cari sekolah lain yang mampu menampung kamu. Tidak hanya MTS yang tempat sekolah, banyak sekolah lain. Ya, ini kalau ini nangis-nangis, akibatnya apa? Lulus. Akibatnya apa? Begitu. Proses pembelajaran tidak mampu mengikutinya. Ya. Karena itu anak-anak, kamu siapkan diri dengan bagus, belajar dengan rajin. Buku anak-anak sudah dibeli, berapa? Mahal harganya, Rp100.000 satu paket itu. Sayang kalau tidak belajar, sayang kalau hanya seminggu sekali. Dibiarkan dia kusut dalam tas, baca, pelajari, ya. Nah, anak sekalian yang berbahagia, banyak memang mau sampaikan, banyak memang mau nasihatkan kepada anak-anak. Tapi pada kesempatan ini hanya itu saja 2 poin pokok yang penting Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalau anak-anak perhati, anak-anak mendengarkan dan mau menerima untuk kebaikan masa depan, insya Allah anak-anak akan senantiasa menjadi siswa-siswa yang berkualitas, berprestasi, sehari demi hari meningkatkan ilmu pengetahuannya. Jangan balik data itu terus kerjaan. Suruh ini tidak bisa, ditanya ini tidak baca. 6 tahun dalam ketangihnya udah kata apa-apa. Baca dia baca nulis tahu lah. Apa masih sekolah. Nulis masih kurang-kurang hurufnya. Dia udah baca-bacanya. Oleh karena itu, kelas 1, kelas 2, kelas 3 wajib baca nulis. Oh. Kelas 4 dia tinggal meneruskan, tinggal enak. Ini kelas 4, kelas 5, kelas 6 bahkan nulis lagi masih tak terbaca. Untung sekarang tidak lagi adalah namanya UAS-PN atau ujian nasional, sudah ada lagi sekolah yang mengadakan. Kalau itu masih dilaksanakan, wah, halaman anak-anak mendapat nilai yang kecil. Kenapa? Karena mereksanya itu tidak bisa membaca apa bacaan kamu, jawaban kamu, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu guru menyuruh nulis, bukan nyuruh kamu lagi. Kereh Pak, pegal lah. Kalau udah galak kereh, galak pegal, dah sekolah. Kerjaan memang itu menulis, membaca, mengerjakan tugas, latihan, ya ini tempatnya. Ya. Kalau kamu nak main lato-lato terus ya di rumah.
Giliran apa namanya mutar-mutar itu mobil ini ada puas-puas rata kertas pedang berhenti. Giliran buka buku kapan nguap. Belum lama bilang nguap, buka buku. Ketidur, pula si anak ngehoh di kelas. Karena itu anak sekalian, begitu nak berangkat sekolah sarapan, siapkan diri, jangan kenyang ke sarapan. Sarapan lampram bukan bubuk, sarapan lagi namanya, ya. Baik, demikian. Tapi kurang mohon maaf kalau ada kata-kata yang singgung, itu tujuannya tidak lain untuk membangun demi kecintaan pada madrasah kita supaya ke depan lebih berjaya lagi. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi fi sabil haqq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini amma wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yang bagi li wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Ghafar, kami menyadari betapa banyak salah dan dosa yang telah kami lakukan. Akan tetapi dengan maha pengampunanmu, ampunilah dosa kami, ibu bapak kami, dosa para guru-guru kami, serta dosa para kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah ya Wahab, berikanlah kepada kami kemudahan dan pemahaman dalam menerima ilmu pengetahuan yang diberikan oleh guru-guru kami, serta jadikanlah ilmu yang guru kami beri menjadi ilmu yang kau berkahi. Ya Allah ya Khalik, jadikanlah kepada kami insan-insan yang berakhlakul karimah seperti akhlaknya suri tauladan kami Rasulmu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami insan-insan yang bertakwa, taat menjalankan perintahmu serta menjauhi laranganmu. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah kami insan-insan yang bermanfaat bagi keluarga, agama, nusa dan bangsa serta sesama manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Cepat, bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak.
Pembina upacara beserta Dewan Guru meninggalkan tempat upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan